Ini benar menarik karena orang justru kiranya tuh sebenarnya apa yang dilakukan Peace Agro itu adalah bagian dari CSR kan. Nah, itu ini biar jelas CSR nih, bukan sih gitu. Jadi mungkin farmers juga ini juga perlu paham bahwa ini tuh sebenarnya tuh adalah sebuah pada artinya ya bisnis. Ya, ini tuh win-win solution buat semua. Jadi bagaimana model yang di Peace Agro lakukan itu menempatkan petani pada pusat dari model multi pihak tadi, dan petani ini tuh mendapatkan akses-akses yang banyak tadi. Halo Farmers, ketemu lagi dengan Bang Agri di AgriTalk. Hari ini saya menyambangi kantor Peace Agro dan bersama bosnya nih, Direktur Eksekutif Peace Agro, Pak Insan Safat, atau biasa dipanggil Bang Ino. Bang Ino, kabar? Kabar baik Bang Agri, Siap. Terima kasih. Kita Halo Farmers. Nah, nih kita pengen tahu nih lebih jauh nih apa sih itu Peace Agro dan sejak kapan? Mungkin bisa dikasih gambaran umum dulu. Boleh. Jadi Peace Agro itu sebenarnya sebuah abreviasi ya. Dia adalah kalau panjangannya itu Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia Asosiasi Kemitraan Pertanian Berkelanjutan. Oke. Karena namanya asosiasi artinya adalah berarti ada gabungan gitu ya, sekumpulan stakeholders yang punya tujuan yang sama kan gitu. Yeah. Nah, Peace Agro sendiri itu adalah asosiasi perusahaan-perusahaan swasta. Jadi anggota kami adalah perusahaan-perusahaan swasta yang punya komitmen yang sama untuk menciptakan pertanian berkelanjutan. Bayangkan seperti Kadin nih Farmers, tapi mungkin fokusnya ke pertanian gitu. Jadi ya anggotanya adalah kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan baik yang skalanya besar ya, multinasional, menengah, sampai juga ada startup. Juga ada di sini saat startup ini juga masuk dalam keanggotaan. Saat ini kita ada 28 ya, hampir 30 anggota. Dengan mitra-mitra juga. Mitra-mitra itu artinya adalah asosiasi lain yang punya komitmen yang di pertanian juga, tapi tidak dalam keanggotaan resmi lah gitu. Komoditas yang disentuh apa aja, Bang? Kita berkembang. Jadi kita ini kan sebenarnya lahir dari tahun 2011. Ya. Officially 2012. Ketika itu kita langsung didukung oleh 2 kementerian, Bang. Ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Bersama awalnya 6 founder. Sekarang udah 28 tadi. Awalnya hanya 5 apa 6 komoditas. Sekarang kita ada 11 komoditas. Plus 5 kelompok kerja atau pokja yang issue base. Jadi berdasarkan isu. Jadi Peace Agro ini bekerja berdasarkan pokja-pokja nih, Farmers, Bang Agri. Jadi ada 16, 11 diantaranya tuh langsung fokus pada komoditas dan 5 isu. Nah, yang 11 ini apa aja ya? Misalnya dari perkebunan, ada kelapa sawit, ada kakao, kopi, karet. Terus kalau pangan ada beras, kentang, masuk situ ya. Jagung, sapi potong, dairy, sapi perah juga ada. Hortikultura tuh. Jadi kalau hortikultura ini agak unik nih karena dia sebenarnya besar kan. Jadi ada sayur-sayuran dan buah-buahan ada masuk ke situ. Oh, hortikultura juga mulai disentuh. Ada juga. Sama kedelai terakhir. Kedelai juga ada. Nah, terus perannya selama ini dan kegiatannya modelnya seperti apa aja? Iya, jadi Peace Agro ini memang dibentuk dari awal itu untuk membantu pemerintah sebenarnya, Bang Agri. Jadi kalau Peace Agro sejak 2012 ya, Farmers kita dibentuk untuk membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan. Nah, ini ketahanan pangan isu yang besar nih. Nah, tapi fokusnya di mana? Nah, di Peace Agro itu kita fokus membantu petani, Bang. Kenapa? Nah, ini kalau boleh cerita lebih panjang lagi. Bebas. Justru saya pengen tahu ini. jadi kalau kita bicara, ini yang saya pelajari ya. Kalau kita bicara soal sektor pertanian di Indonesia, itu sangat didominasi oleh teman-teman petani, peternak. Mungkin makanya saya tadi seneng banget nih nyapanya Farmers mungkin karena yang melihat dan yang jadi sangat didominasi oleh teman-teman petani, peternak, nelayan gitu. Justru kehadiran mereka itulah yang menjadi kunci terhadap
seluruh rantai pasoknya komoditas-komoditas yang tadi saya sebut. Ujung tombak ya. Ujung tombaknya. Oke. Isunya adalah, bukan isu, jadi gini, kalau kita membayangkan pertanian berkelanjutan, bagaimana kita membayangkan sektor pertanian yang maju, justru kita tuh harusnya membantu petani. Ini saya kalau boleh sebut angka ya, silakan. Misalnya kayak seperti di kelapa sawit, misalnya ini ada di internet juga banyak nih, farmers bisa juga cari. Silakan. Mungkin lebih dari 40% kalau nggak salah Bang Agri, itu adalah petani. Kita bicara kakao, itu 90-95% kali. Itu petani semua di landscape-nya kakao. Bicara karet, kopi, wah itu lebih gede lagi, 99% loh farmers itu petani semua. Jadi sudah sangat pasti kalau kita mau membangun komoditas-komoditas ini, sektor ini, ya kita tuh bantunya petani. Nah itulah kenapa pada dasarnya Peace Agro lahir dan siap untuk membantu berkontribusi terhadap sektor. Isunya di mana? Nah, inilah yang menjadi penting karena ternyata walaupun sektor pertanian kita sangat didominasi oleh petani, nah mungkin farmers juga nanti boleh kasih komentar atau apa kali di sini ya. Ada komentar. Isunya banyak. Justru potensinya besar tapi juga tantangannya besar karena teman-teman petani ini satu ada kita bicara produktivitas dan produksi yang mungkin Bang Agri lebih paham dari saya. Sama-sama kita belajar. Itu lebih rendah dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan misalnya. Justru kenapa ada Peace Agro karena anggota-anggota kami ini itu punya komitmen untuk supaya membantu petani supaya produktivitasnya setidaknya sama Bang sama perusahaan. Jadi skalanya terus ditingkatkan. Yes, jadi banyak hal lah yang nanti kita mungkin bisa lebih lanjut, banyak yang bisa kita lakukan lah gitu. Itu kira-kira sebenarnya. Contoh kegiatannya apa yang sudah dijalankan selama ini? Kalau boleh cerita lagi di Peace Agro itu kita ada jadi kalau pertanyaannya mungkin Peace Agro ngapain sih sebenarnya terus udah dibentuk ngebantu petani, sekarang udah isunya banyak terus apa yang dikerjain di Peace Agro? Nah, mungkin farmers atau Bang Agri mungkin pernah dengar ya kita sebenarnya mengimplementasikan sebuah pendekatan multi pihak. Pendekatan multi pihak itu bukan pendekatan yang baru, mungkin farmers juga udah banyak lah. Kita belajari di internet juga mungkin banyak sekali tuh teori-teori pendekatan multi pihak. Tapi di Peace Agro sendiri kita menamakannya apa yang kita implementasikan namanya inclusive closed loop. Inclusive closed loop atau sirkuler tertutup gitu ya. Maksudnya model yang dia menghubungkan ke banyak pihak. Kenapa saya bilang bukan model baru ya karena sebenarnya model ini juga mungkin banyak organisasi lain sudah mengimplementasikan model-model yang sama. Tapi yang menjadi unik, nah ini yang di Peace Agro adalah kata pendampingan Bang Agri. Jadi bagaimana model ini tidak hanya dilakukan sekali, dua kali, tapi berkesinambungan, sustainabilitasnya ada gitu. Dan yang menjadi unik di model ini adalah karena yang mimpin kan perusahaan. Jadi perusahaan melakukan pendampingan terhadap petani di mana pendampingan itu memberikan berbagai macam akses kepada teman-teman petani. Tadi Bang Agri sudah sempat sebut misalnya teknologi, misalnya akses terhadap keuangan, finansial, permodalan, akses terhadap bibit, benih, pupuk, akses terhadap komunikasi atau jejaring dengan pemerintah itu juga ada loh. Pasar. Nah itu dan training kapasitas lah ya segala macam itu juga diberikan. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Peace Agro melalui anggotanya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah 2,5 juta yang disentuh. Petani yang disentuh oleh anggota-anggota Peace Agro melalui model ini. Itu ya? Sejak 2011-2012 sampai sekarang udah 12 tahun, hampir 12 tahun. Terus saya tertarik gini, model yang dikembangkan dengan petani atau dengan para petani itu bisnis ya, tetap bisnis kan, bukan bantuan kan? Ini menarik, ini benar menarik karena orang justru kiranya tuh sebenarnya apa yang dilakukan Peace Agro itu adalah bagian dari CSR kan. Nah, itu ini biar jelas CSR bukan sih gitu. Jadi mungkin farmers juga ini juga perlu paham bahwa ini tuh sebenarnya tuh adalah sebuah
pada artinya ya bisnis. Ya, ini tuh win-win solution buat semua. Jadi bagaimana model yang di PIS Agro lakukan itu menempatkan petani pada pusat dari model multi pihak tadi, dan petani ini tuh mendapatkan akses-akses yang banyak tadi. Nah, siapa yang memastikan bahwa petani ini mendapatkan akses-akses ini? Ya. Perusahaan-perusahaan melalui PIS Agro tadi, gitu. Jadi ketika nanti ternyata udah ada bisnis transaksi bisnis di mana produksi teman-teman dari petani gitu ya, dia kan menghasilkan jagung, beras gitu ya, mereka produksi kakao gitu. Sudah ada pasar nih, udah ada perusahaan yang siap untuk membeli produk-produk tersebut. Tapi kan kalau transaksi bisnis kan ya udah kan seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana supaya produksi dan produktivitas terus meningkat? Nah, itu nanti perannya PIS Agro melalui perusahaan tadi memastikan, kita bantuin deh, nanti nih ada akses bibit, benih. Ya itu pendampingan tadi Ternyata petani butuh akses ada permodalan yang tinggi dengan bunga yang rendah. KUR oke, tapi ternyata ada opsi-opsi lain nih, misalnya KUR persyaratannya banyak gitu. Ada opsi lain ini. Nah, itu nanti apa yang PIS Agro dan perusahaan bisa lakukan. Itu menarik tadi. Kalau dasarnya bisnis kan long lasting itu. Kalau saya pemikirannya seperti itu. Kalau bantuan atau CSR ya 2-3 tahun kan selesai gitu. Itu kan jadi kita, nah itu kalau bisnis kan ya kerjasama. Iya, jadi itu kita pastikan supaya ini sebenarnya win-win, dan ini bukan CSR. Jadi farmers juga teman-teman petani juga jadi tahu gitu. Karena sekarang kita bicara misalnya gini, sekarang juga kita mulai menyentuh soal digital. Oke. Makanya gitu startup juga banyak jadi, ya pertanian. Iya, exactly. Jadi perusahaan ini udah jual beli, tapi ternyata bagaimana supaya proses itu lebih memudahkan petani, misalnya mendapatkan benih, pupuk lewat ponsel gitu ya. Iya, aksesnya. Klik. Nah, itu kita di PIS Agro bantu tuh, Bang Agri, bantuin gimana cara mengakses. Iya. Nah, terus saya pengen tahu juga tentang pemetaan tantangan atau permasalahan pertanian kita ya dari kacamata PIS Agro, berarti kan dari sini selama dengan 2,5 juta yang sudah disentuh itu sebenarnya kalau permasalahan mungkin kita sudah banyak yang bahas ya pertanian ini, tapi mungkin kalau diprioritaskan gitu. Dari yang pertama paling itu apa? Kalau saya bicara sama teman-teman di Pokja tadi yang 16 tadi, itu paling pertama itu sebenarnya adalah produktivitas dan produksi. Jadi kita tuh Indonesia tuh kan gede gitu ya. Nah, lahannya luas. Sebenarnya yang bikin kita menjadi produsen besar tuh sebenarnya karena kita menang di luasnya lahan kita. Tapi kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain yang lahannya lebih sedikit, produksi dan produktivitas lah. Saya bicara produktivitas itu lebih tinggi loh, farmers, Bang Agri. Kita bicara sawit misalnya, setahu saya Malaysia lebih tinggi dari kita. Kopi Vietnam lebih tinggi dari kita. Gitu. Jauh banget luas lahannya ya. Iya. Nah, jadi produktivitas itulah yang menjadi sebenarnya isu tinggi. Nah, tapi kalau kita detailkan lagi dari produktivitas itu sebenarnya banyak lagi tuh isu-isunya ya, misalnya nanti kita kurang benih, ternyata benihnya juga nggak ada, untuk beli benih nggak ada modal, kayak gitu tuh jadi bercabangnya banyak. Nah, itulah kenapa akhirnya model-model pihak yang inklusif closed tadi kami coba implementasikan supaya dari akarnya ini kita tahu isunya tuh di teman-teman petani peternak tuh apa. Kita bantuin. Gitu. Terus selama ini respon dari petani lah terkait dengan program-program atau kegiatan sudah ini seperti apa, Pak? Kalau respon sih di 2,5 juta itu harusnya responnya sudah pasti positif. Ada beberapa contoh studi yang kami sudah bisa buktikan. Teman-teman farmers, Bang Agri dan teman-teman juga bisa lihat di websitenya PIS Agro. Kalau ini kan saya tuh kan punya bos tuh ada 9 ya. Dan bos-bos saya ini itu rata-rata adalah memang menjalankan usaha bisnisnya di bidang pertanian. Jadi concern mereka untuk menunjukkan hasil itu dari
angka sebelum dan angka sesudah. Itu udah pasti. Jadi itu selalu ada di patokannya tuh. Saya juga kalau bicara sama teman-teman anggota, ini sebelum dan sesudah kemitraan bedanya apa? Jadi itu sebelum kemitraan gimana, setelah disentuh seperti apa. Dan sudah ada beberapa banyak lah contoh kasus, misalnya di kelapa sawit ada satu perusahaan anggota kita dari Sinarmas misalnya, Sinarmas Agri itu udah produktivitas itu melalui program peremajaan, kalau nggak salah peremajaan petani swadaya, itu udah bisa dua kali 3 kali lipat hasilnya setelah kemitraan. Padahal sebelumnya mereka produktivitasnya di bawah standar. Iya, sebelumnya misalnya 2-3 ton per tahun, sekarang bisa 5-6 ton gitu per tahun. Itu juga otomatis kalau udah tinggi ya, farmers itu kan otomatis income-nya juga jadi tinggi dong. Itu kan seperti itu. Nah, itu jadinya dampak-dampak diberikan. Di sektor kakao misalnya, member kita misalnya PT Mars Coklat. Itu juga gitu. Hasil dari sebelumnya 1 juta misalnya rupiah, ini jadi bisa 1,5-2 juta rupiah sebulan misalnya gitu. Jadi udah ada banyak, termasuk jagung gitu. Sebelumnya seperti apa sudah. Jadi angka-angka ini yang kita coba hadirkan supaya kenapa? Supaya lebih banyak lagi teman-teman petani, peternak yang mau ikutan lah dalam kemitraan. Bukan mau ikutan karena ini ya hype kalau anak-anak muda sekarang kan lebih pengennya ini ikut-ikutan tren, tapi enggak, tapi memang kita bicara peningkatan produktivitas, kita bicara pendapatan dan sebenarnya sustainability, karena kalau kita sekarang bicara Bang Agri, kita tuh bicarain pertanian tuh kan nggak harus bicara sekarang sustainability, bagaimana memastikan jelas. Ini termasuk sertifikat gitu-gitu ya, memastikan supaya apakah lahan-lahan yang ditanam oleh petani itu masuk dalam lahan yang legal dan tidak membuka lahan, tidak menggunakan api gitu-gitu. Itu tuh juga kita otomatis kita perhatikan Ini baru kepikiran. Untuk seleksi atau kriteria apa sih yang petani yang seperti apa? Ada seleksi atau kriteria khusus nggak yang bisa disentuh oleh program PIS? Selama bahan menarik. Selama kehadiran atau presensi dari teman-teman petani itu berada dalam rantai pasoknya perusahaan, itu bisa ikutan. Dan ini jadi prioritasnya yang sudah berhubungan dengan enggak justru itu ya, tapi kalau kehadiran mereka itu berada dalam jangkauan operasinya perusahaan, itu biasanya memang menjadi sebuah hal yang menguntungkan, karena kan pasti bisa masuk cepat gitu. Jadi memang ada plus minusnya, memang artinya kalau terus pertanyaannya kan dari farmers nanti kalau misalnya nanti jauh gimana atau saya punya kebun coklat di Papua misalnya, tapi kehadiran membernya PIS Agro tidak ada gitu. Nah, ini memang menjadi PR juga gitu pada akhirnya buat PIS Agro dan buat anggota untuk supaya bisa beroperasi gitu kan. Karena kan memang kalau perusahaan ya Bang Agri ya, perusahaan kan sekarang udah banyak tuh kan, sekarang kayak OJK atau Bursa Efek Indonesia kan juga minta supaya membuktikan operasinya mereka tuh bersih, hijau, sustainability gitu kan, dengan bikin laporan keberlanjutan. Nah, tapi kan dengan laporan keberlanjutan kita sebenarnya kan ingin menunjukkan dampak yang ingin kita lakukan. Itu yang penting, termasuk yang PIS Agro ingin lakukan. Nah, tapi kan beratnya kan memang PIS Agro ini kan hanya bisa memberikan dampak pada wilayah-wilayah di mana mereka beroperasi. Satu perusahaan kalau dia lokasinya di Sumatera, ya mana bisa dia memberikan dampaknya sampai ke Kalimantan gitu. Jadi kan harus seperti itu. Artinya kehadiran teman-teman petani pun yang akhirnya akan berada di sekitaran situ gitu. Ya minimal ya itu juga tersentuh kan. Tersentuh. Jadi kalau pertanyaannya gimana supaya bisa se-Indonesia? Ya tunggu waktunya kali. Bukan, harus lebih banyak lagi. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang mengelola perusahaan atau punya startup, ayo bergabung gitu kan. Kita semakin banyak. Itu jadi ada peluang ya. Iya, karena semakin banyak anggota ya. Semakin banyak anggota yang hadir daerah operasi akan semakin banyak bisa menyentuh teman-teman petani. Nah, kembali lagi pertanyaan selanjutnya, kalau untuk jadi anggotanya itu
Kita ada ininya, ada kriterianya, ada syaratannya, ada apa. Yang jelas sih udah pasti apakah mereka bermitra dengan petani. Kalau misalnya itu salah satu poin utama ya. Tidak ada permintaan dengan petani, ya untuk sekedar sudah koneksi sih bisa aja. Satu hal yang jadi saya pikir agak menggelitik ya, tadi sebutkan permodalan kan itu terkait dengan semuanya tantangan itu. Nah, akses selama ini kan kalau kita ngomong modal ya yang punya uang ya bank kan gitu ya. Betul. Dan selama ini persepsi yang kita rasakan ya di bidang agribisnis ya, persepsi bank itu melihat pertanian itu ya masih high risk. Risikonya tinggi. Nah, itu selama ini Peace Agro bagaimana mengkoneksikan antara dua kubu nih? Dua kubu biar jadi satu kubu. Saya mau tanya sih sebenarnya sama Bang, kenapa sih selalu ngeliatnya tinggi gitu? Tapi jawabannya sih udah tahu ya, karena kan jangan saya yang jawab, saya yang nanya. Iya, tapi ada alasan kenapa pasti Bang melihat petani itu punya resiko yang tinggi. Tapi juga kita terlepas untuk alasan itu merespon terhadap alasan itu. Di Peace Agro ada beberapa case study di mana bank itu melihat karena ada pendampingan dari perusahaan tadi, trusted levelnya lebih tinggi. Dan jadi melihat petani itu jadi resikonya jadi lebih rendah. Ada salah satu misalnya di model yang kami lakukan, kami itu ingin banget selalu memperkuat petani itu dengan membentuk koperasi. Koperasi itu kan sebenarnya badan hukum badan hukum paling kecil kan. Dan itu kalau udah ada sebenarnya kan transaksi apa segala macam kan jadi lebih mudah. Pembukuan di bank pun juga jadi lebih rendah, karena kan nggak mungkin bank melakukan pembukuannya juga bukan perorangan kan gitu kan. Gitu. Ya. Itu arahnya ke sana. Mungkin juga, tapi misalnya kan akan lebih mudah dengan ada koperasi seperti itu aja. Misalnya ada kita meyakinkan pada bank, bukan kita, maksudnya perusahaan meyakinkan pada bank bahwa ada transaksi yang jangka panjang yang dilakukan antara perusahaan dengan teman-teman petani, sehingga kepastian supaya kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu bisa dibayarkan oleh petani melalui produksi buahnya kan gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya dipastikan sih di kami, kan di Peace Agro pun kami ada tim yang PMO namanya Project Management, jadi kita memastikan supaya tidak putus lah gitu. Jadi yang selama ini masih dominannya ya bank itu ke perusahaan ya. Artinya konektivitas itu karena melihat perusahaannya itu ya. Betul, konektivitas ya, tapi memang kalau untuk kreditnya itu biasanya ke petani atau koperasi. Langsung. Jadi bukan bank ngasih ke perusahaan terus perusahaan kasih ke gitu, bukan. Tetap Jadi langsung tetap tapi dengan ada kehadiran si perusahaan di tengah-tengah itu tapi bank lebih preferensinya kesininya makin positif nggak? Saya rasa makin positif karena sekarang juga sebenarnya banyak pilihan untuk teman-teman petani mencari ini kan sumber permodalan sumber permodalan. Sekarang dulu tuh yang paling banyak tuh yang paling tinggi memang komersial. Jadi 11%, 12% gitu. Tapi kan ada KUR sekarang. KUR juga ada beberapa KUR yang dibuat oleh pemerintah tuh juga bagus tuh, KUR khusus Bang. Jadi kursus sawit gitu. Ada grace periodnya diberikan. Karena kan nature ya bentuk tanamannya kan berbuahnya kan juga beda-beda tuh. Ada yang setahun udah berbuah, ada yang jadi disesuaikan berarti ya. Ya, gitu. Nah, cuma ada satu lagi sebenarnya model yang sekarang juga lagi banyak dibicarakan, tapi entah kenapa kemarin di debat cawapres belum disebut tuh. biar Peace Agro yang nyebut sekarang, biar didengar nanti. Gimana tuh? Itu blended finance namanya. Jadi bagaimana bantuan modal pembiayaan itu blended ya, berarti bergabung antara komersil sama donor misalnya, atau dengan dukungan dari bank, tapi juga dari investor dari Indonesia atau dari internasional yang memang punya komitmen yang sama untuk membantu petani. Dan itu banyak Bang. Eksplorasi, diskusi mengenai blended finance sudah semakin banyak. Memang belum. Berarti ada organisasi khusus atau ada? Ada banyak yang bentuknya perusahaan dan bentuknya fund manager atau gitu ya, yang dia siap untuk
melakukan itu. Cuman memang diskusinya menjadi lebih panjang dan lebih ribet, tapi doable menurut saya. Gitu. Karena bunganya bisa jadi lebih rendah, plus juga kepastian untuk petani nanti melakukan pelindungan hutan gitu dan segala macam lah. Gitu. Nah itu udah panjang lebar tuh terkait dengan PIS Agronya. Nah ini kita pengen lihat pertanian kita nih. Ini mungkin bagian akhir kita itu prospeknya lah. Setelah ngelihat tadi tantangannya dan apa sih ngelihatnya ke depan nih pertanian kita nih. Saya suka tuh kemarin saya sempat baca apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Pak Menteri kayaknya seminggu yang lalu deh Bang Agri, bahwa ada 2 hal tuh katanya untuk membantu pertanian di kita. Satu adalah dorongan terhadap teknologi, digitalisasi. Satu lagi banyaknya penyuluhan yang disediakan untuk teman-teman petani, pendampingan. Karena sebenarnya ini satu-satu ya. Kalau kita bicara teknologi dulu gitu. Ya kalau kita ingin bersaing dengan global, dengan negara-negara yang memang sudah lebih dulu punya implementasikan teknologi digitalisasi ke dalam sistem pertaniannya, ya kita harus ikutan juga gitu. Contoh ya. Di PIS Agro sendiri kita udah ada beberapa teman-teman, terutama dari startup tuh, yang dari perusahaan-perusahaan besar juga ada sih yang udah mulai gitu. Tapi atau mereka dengan kerjasama gitu ya. Itu juga udah mulai. Ya misalnya disebutnya kalau bahasa Inggris juga keren-keren tuh, farmers. Ada yang climate smart agriculture, ada fertigation, menggabungkan antara fertilizer dan irrigation gitu. Jadi akan terus berkembang. Dripping gitu-gitu, drones itu udah pasti. Kemarin tahun lalu saya sempat ke NTB, ada drone yang bisa jangkauannya 25 hektar kalau nggak salah dalam waktu sejam. Gitu atau gimana, tapi lebih efisien itu gitu. Bibit sekarang udah mulai yang udah tahan hama, tahan cuaca. Dengan kemarin kalau nggak salah ada musim kemarau yang lebih panjang, ternyata tidak begitu berpengaruh gitu. Dan itu udah mulai banyak tuh. Jadi senang memang harus dilakukan teknologi dan digitalisasi. Kepastian bahwa petani itu bukan kepastian. Dorongan bahwa petani itu bisa memonitor, mengecek melalui handphone, ponsel dan lain sebagainya. Kaitannya juga sama efisiensi kan? Iya, gitu. Dan satu lagi yang disampaikan oleh Pak Menteri kalau nggak salah di artikel itu adalah penyuluhan, karena kehadiran teman-teman petani itu kan di mana-mana ya. Kalau bahasa Inggris itu scattered, tersebar. Dan tersebarnya tuh tersebar tuh jadi pelosok. Jadi sementara kembali lagi perusahaan itu mungkin tidak punya orang sebanyak itu untuk bisa melibatkan petani terus-terusan dalam untuk bersosialisasikan program-programnya. Jadi sebenarnya kehadiran atau apa yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk mendorong banyak penyuluhan itu menjadi satu faktor penting untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi. Nah, syukur-syukur nanti kalau Pak Menteri lihat mungkin bisa kita bisa engage juga sama PIS Agro. Bang Ino nih punya ide. Gitu untuk bisa nanti kita sampaikan. Bisa lebih connect lagi terhadap anggota-anggota di PIS Agro. Kira-kira gitu, Bang. Berarti optimis ya. Pertanian saya sih optimis. Ke depan masih bisa gaskeun kata. Amin, saya yakin. Bang Ino, makasih waktunya. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi bicara lebih lanjut kalau sudah ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan sama. Siap. Oke, Farmers, demikian bincang-bincang kita dengan Direktur Eksekutif dari PIS Agro. Sampai ketemu lagi di Agri Talk berikutnya. Salam.